Kalau hakim mengikuti hukum acara pidana yang benar, harus bebas. Didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Menimbang bahwa dari uraian fakta yang telah dipertimbangkan di atas, rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa yang diawali dengan melakukan perbuatan menukar atau mengganti barang bukti narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, yaitu narkotika jenis sabu yang beratnya lebih dari 5.000 gram dengan tawas yang dilakukan bersama dengan saksi Dodi Prawira Negara dan saksi Samsul Ma'arif atas kehendak dan arahan dari terdakwa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan menggunakan alasan akan memberi bonus untuk anggota. Selanjutnya terdakwa dan saksi Dodi Prawira Negara kembali meneruskan rangkaian perbuatannya dengan menawarkan untuk dijual dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, yaitu narkotika jenis sabu yang beratnya lebih kurang 5.000 gram tersebut pada saksi Linda Pujiastuti. Kemudian terdakwa kembali melanjutkan rangkaian perbuatannya tersebut dengan melakukan perbuatan menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram, yaitu narkotika jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 gram pada saksi Linda Pujiastuti melalui saksi Dodi Prawira Negara dan saksi Samsul Ma'arif. Kemudian melengkapi kehendaknya untuk mendapatkan keuntungan, lalu terdakwa telah menyempurnakan rangkaian perbuatannya dengan melakukan perbuatan menjual narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram, yaitu narkotika jenis sabu yang beratnya lebih kurang 1.700 gram kepada saksi Kasranto melalui saksi Linda Pujiastuti. Kemudian dari hasil penjualan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram, yaitu narkotika jenis sabu yang beratnya lebih kurang 1.700 gram, terdakwa menerima keuntungan sebesar sejumlah 27.300 Singapura dolar atau sebesar 300 juta rupiah yang diserahkan oleh saksi Dodi Prawira Negara kepada terdakwa di rumah terdakwa yang dimasukkan dalam paper bag kecil yang di dalamnya berisi mata uang Singapura sejumlah 27.300 Singapura dolar. Sehingga dengan demikian unsur perbuatan yang dilakukan terdakwa sangat sempurna dengan menggunakan modus operandi canggih dan memanfaatkan sarana teknologi digital berupa sarana handphone untuk berkomunikasi dalam menyatakan kehendaknya, yang memungkinkan para pelaku tidak saling bersentuhan secara fisik dan berada pada lokus yang berbeda, serta menggunakan kode atau bahasa sandi isyarat baik saat menggunakan alat komunikasi digital, handphone, maupun secara lisan yang hanya dipahami pelaku seperti kata sandi, sembako, invoice, galon, cari lawan, mainkan saja, singgalang 1, dan seterusnya. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas, perbuatan terdakwa yang dilakukan bersama saksi Dodi Prawira Negara, saksi Samsul Ma'arif, saksi Linda Pujiastuti, dan saksi Kasranto tersebut adalah merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak dan melawan hukum, karena perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan barang bukti narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut adalah bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, juga tidak ada memiliki kegiatan pembelian terselubung atau undercover buy maupun penyerahan di bawah pengawasan atau control delivery. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, mencari perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram. 2. Menjatuhkan pidana terdakwa oleh karena ini dengan pidana penjara seumur hidup.
Hotman Paris masih optimis Teddy Minahasa dapat bebas, meskipun telah terbukti bersalah dalam kasus jual beli narkotika. Hakim Skakmat prediksi Hotman Paris dengan memvonis hukuman penjara seumur hidup untuk terdakwa Teddy Minahasa. Dalam pembacaan vonis, hakim merinci siasat licik Teddy Minahasa dalam proses penjualan sabu. Melihat vonis tersebut, Hotman Paris membuat strategi untuk membebaskan kliennya, Teddy Minahasa. Kalau hakim mengikuti hukum acara pidana yang benar, harus bebas. Karena hukum acara adalah filter dari suatu pelaksanaan hukum, filter dari suatu keadilan. Kenapa saya katakan begitu? Kan terlalu banyak pelanggaran hukum acara, yaitu antara lain asal usul narkoba di Jakarta itu tidak jelas kaitannya dengan narkoba dari Bukit Tinggi. Tidak pernah dilakukan pengecekan lab apakah sama atau tidak. Yang kedua, dalam berkas perkara tiba-tiba dilampirkan narkoba, padahal dari Teddy itu tidak pernah disita. Yang paling parah lagi adalah waktu pemusnahan di Bukit Tinggi, kenapa tidak digali lubang tempat dikuburnya hasil pembakaran narkoba tersebut untuk mengetahui residu. Karena kan pasti kan kalau narkoba sama tawas dibakar, pasti kan beda kan itunya kan, sisa-sisanya itu tidak dicek. Jadi memang terlalu banyak ketidakjelasan. Itulah makanya saya mengatakan dari segi hukum acara harus bebas. Hakim menjatuhi hukuman kepada Teddy Minahasa setingkat lebih rendah daripada tuntutan jaksa. Jaksa memberikan tuntutan hukuman mati pada Teddy Minahasa. Hakim memberikan keringanan hukuman pada Teddy Minahasa karena dua hal. Hal meringankan ialah Teddy belum pernah dihukum. Hakim juga mempertimbangkan pengabdian dan prestasi Teddy sebagai hal meringankan. Usai divonis lebih rendah dari tuntutan jaksa, Teddy Minahasa terlihat senyum-senyum. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menilai, Teddy telah terbukti melakukan tindak pidana, menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 gram. Itu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh 2 alat bukti yang sah dan keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Kemudian di samping itu untuk dapat menentukan terdakwa bersalah atas perbuatannya, maka harus ada sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut, yaitu perbuatannya bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum.